Ya, kembali lagi di Sapa Indonesia akhir pekan. Seneng banget ya pagi hari ini, ya Allah cantik-cantik. Cantik, auranya beda nih sekarang kayak di Sapa Indonesia akhir pekan kan biasanya kita sama reptil. Pokoknya aneh-aneh aja. Ya aneh-aneh aja. Sekarang kita kedatangan Miss Universe Indonesia. Ini juara pemenangnya ya. Pemenangnya Miss Universe Indonesia-nya. Ini runner up 1 dan 2. Ada Clara Safira, Izahan, Iza Khan, Nadia Chua. Nadia. Nah, ini adalah Miss Universe Indonesia. Kalau kita Miss apa asli? Miss apa? Misi melewat. Aduh, nah ini kita seneng banget bisa kedatangan perempuan-perempuan yang menginspirasi perempuan lainnya. Boleh cerita nggak Clara? Kemarin sebelum, gak usah itu dulu, kita mau ini dulu. Congratulations. Selamat dulu. Selamat terpilihnya Clara jadi Miss Universe Indonesia. Nanti juga akan maju mewakili Indonesia ketemu negara-negara lain. Betul, di Meksiko nanti. Di Meksiko. Bulan depan? Bulan depan. Bulan depan, Yeah. oke. Nah, pengen cerita dulu dong, Clara, gimana kemarin akhirnya bisa menang jadi Miss Universe? Kebayang nggak sebelumnya akan jadi Miss Universe? Sebenarnya sih kalau boleh jujur aja nggak kebayang. It's all quite shocking and surprising. Tapi memang dari kecil cita-cita saya ya jadi ya untuk menjadi wanita kuat ya. Dan saya percaya ini adalah tujuan saya. Oke, kalau Fiza dan juga Nadia seperti apa nih? Jadi untuk saya pribadi, saya jujur lumayan shock pas dapat title first runner up. Saya kayak, hah? Really? I was very shocked and surprised. Tapi ya very happy and very senang about it karena dengan ini saya bisa menjadi sebuah inspirasi untuk wanita dan help empower them too. Oke, Nadia? Kalau dari saya, I've been doing pageantry for a while ya. Jadi dan sebelumnya- salah satu cita-citanya juga Miss Universe gitu. Jadi ketika masuk ke sini dan dapat second runner up itu sangat bersyukur. I enjoy everything, proses, dan bisa ketemu dengan teman-teman baru juga. Oke, jadi mungkin passionnya hampir mirip-mirip ya, pengen menginspirasi wanita di luar sana. Dan tadi bilang pengen, kalau Clara pengen jadi wanita yang kuat ya, karena kuat itu nggak harus selalu physically, tapi juga kelihatan punya power itu dari knowledge kita, Dari mental juga. Ya betul, dari behavior kita juga, itu keren sih. Nah kemarin waktu karantina kan ini cukup lama ya, berarti atau berapa lama di karantinanya, gimana cerita dong karantina kemarin? Pas karantina sepertinya hanya 1 minggu ya. 1 minggu. Yes. Jadi kebetulan timeline untuk persiapan quarantine bulan lalu ya atau 2 bulan lalu untuk Miss Universe Indonesia itu cukup cukup cepat ya. Singkat ya waktunya. Yes. And for somebody like me yang memang ini my first pageant ever, ya itu persiapan yang very hard, but I'm grateful for the experience. Karena untuk persiapan Meksiko ini lebih padat lagi. Gitu. Setiap hari ada jadwal training, and ya. Oke, pembekalannya tuh apa aja sih? Itu kan pasti apa ya, jadi ilmu yang akan dibawa begitu ya, apa yang dipersiapkan untuk menuju ke ajang lebih tinggi lagi. Apa ya kemarin yang menarik gitu ketika karantina? Banyak. Siapa yang mau cerita? Nadia mungkin? Kemarin itu mungkin karena absensi saya waktu itu nomor 1 ya. Jadi ada sesi photoshoot di kolam renang. Dan itu untuk menciptakan efek-efek air, jadi di splash. Mungkin karena absensi nomor 1, jadi lagi semangat-semangatnya tuh di splash. On fire ya. Itu teringat terus sih. Itu. Kalau Fiza ada nggak momen menarik gitu waktu karantina kemarin? I think mostly sih di karantina yang banget very inspiring and very memorable itu the women empowerment menurut saya, karena kita semua dari background berbeda-beda datang untuk karantina, dan ada yang dari Aceh, ada yang dari Bandung, semuanya dari daerah berbeda-beda datang ke sini ke Jakarta di satu tempat, dan di mana kita semua uplift each other as women. It was so inspiring dan dapat teman baru, jadi seneng banget sih. Ini meskipun kompetisi ya, ajang pageant kecantikan, tapi women support women ya, nggak ada sikut-sikutan ya semuanya. Sampai sekarang friendshipnya masih bertahan, so I'm very grateful for that. Yes, I have my favorite girls by my side juga. Oke. Jadi seneng banget sih. waktu karantina juga kalian bertiga sebetulnya dekat gitu? I think over time kita grow deket sih, karena experience seperti pageant itu very bonding. Kita harus menghadapi obstacles, hardships together, ya akhirnya kita jadi teman baik sih. Nah ini kan juga tadi diceritain bahwa mereka ini berasal dari background yang beda-beda, dari berbagai daerah juga. Apa sih kegiatannya sebelum menjadi Miss Universe Indonesia? Mungkin bisa diceritain dulu teman-teman seperti apa?
Oke, kalau dari saya sih, saya ada bisnis baju ya. Jadi, I'm a fashion entrepreneur since I was a teenager. Dan bulan Mei lalu baru kelar kuliah untuk International Business Management. Untuk sehari-hari, I do modeling, I do influencer, acting, and things in that category. Jadi, once again, pageantry ini cukup baru sih buat saya. Tapi complete package ya, dia entrepreneurnya, dia modelnya. Gila, ini komplit banget. Terus ikutan pageant. Nah, tapi kalau boleh cerita, Clara, akhirnya tahu atau maksudnya memutuskan untuk ikutan deh ajang pageant Miss Universe itu apa? Karena kan kalau kita lihat passionnya belum ke beauty pageant ya, ini diajakin atau kayak gimana ceritanya? Sebenarnya sih saya selalu try to grow myself ya, to improve myself. Dan setelah mencoba beberapa hal dalam my life, I realize ada yang belum pernah saya coba, itu pageantry. Dan dulu saya pikir beauty pageantry itu agak mungkin narcissistic or any other categories, tapi ternyata salah. Tentu salah sekali, karena there's so many intelligent, inspiring women, and over time I got to see ajang ini Miss Universe values-nya kuat banget. Ada beauty, ada brains, behavior, bravery, and I believe that me and these girls by my side, we have these values, and I want to bring this to Mexico nanti for the international stage. Oke, keren ya. Ini luar biasa ceritanya Clara. Suka challenge ternyata ya. Kalau diem-diem aja kayaknya ada yang kurang ya di hidup. Kayaknya belum ini coba deh, ada tantangan itu pengen justru ya. On fire lah, keren. Terus kalau misalnya selama karantina ini kan biasanya ada mungkin teman-teman yang suka cerita-cerita soal makanan kesukaan atau apa, nah gitu seru nggak sih misalnya kayak ketemu dari teman-teman berbagai daerah kan ya gitu, apa yang menarik gitu yang bisa dipelajari dari teman-teman sesama finalis dari Miss Universe Indonesia waktu itu? Saya mau cerita, Fiza atau Nadia? Untungnya kita di hotel very well fed ya. Kita makan ada buffet. itu. Soalnya kita per hari olahraganya sama energinya kepake sih. Jadi very tiring. Jadi tentu kita harus makan. Kita makan lumayan banyak. Dan lucunya itu ada beberapa yang craving gitu kan. Kalau kita habis olahraga pengen salty food. Jadi banyak banget tuh yang pesen keripik-keripikan, gorengan gitu. Oh, basreng. Cimol gitu. Cimol. Makan gitu juga ya Miss Universe? Kita juga. Nanti di depan ada kita belanja. Kita jajan olahraga kan. Oh gitu, terus gimana? Iya, terus yang penting kan kita habis itu ada olahraga, ada latihan. Jadi makan gorengan juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Banyak yang bilang Miss Universe nggak makan gorengan gitu. Ternyata makan juga. Makan juga ya. We eat a lot sih. Kegiatan apa yang paling disenengin kalau sama teman-teman semua waktu itu, waktu karantina? Waktu itu maybe for me personally bisa dibilang kita dance rehearsalnya itu seru banget karena semuanya come together dan kita mungkin kebanyakannya tidak ada background dance ya, jadi kita sesama belajar. Dance-nya TikTok nggak tapi nggak dong ya. Ini kayak opening dance untuk nanti ya grand final ya biasanya kayak gitu ya. Betul. Kalau Clara sebagai Miss Universe Indonesia sebagai pemenang, apa waktu itu kegiatan yang paling disuka waktu karantina? Kayaknya yang paling disuka itu Notion Challenge ya, because I love public speaking and Notion Challenge itu debate. So we got to learn about topics, kita juga dapat coaching gimana cara untuk argument, dan buat saya itu sangat menarik sih. And by chance I won first as well, jadi memang ada passion di situ. And these girls were also very good at it. Keren waktu aduh gila brand beauty behavior. Kita 3B juga tadi kita sebut di awal. Tapi 3B-nya bukan brand beauty behavior bukan. Bekerja gitu. Kita prinsipnya juga sama. Tiap hari Gitu ya. Berlima ya kan. Ngomong ini emang tinggi banget ya. Duduk ya. Oke duduk. Ya duduk aja setinggi kita. Tapi kan nanti kalau di Miss Universe itu pasti bawa advokasi ya. Waktu kemarin Clara di Miss Universe Indonesia advokasi yang dibawanya yang diangkat apa? Kalau advokasi saya itu mental health awareness. I've had experience with bullying, I've had experience with maybe depression and anxiety. Jadi memang saya ingin tunjukkan kepada seluruh dunia that Indonesian women are strong, dan stigma di Asia, especially di Indonesia tentang mental health, we have to stop the stigma tabu ini. Makanya kita harus bahas, kita harus open, saling bicara, saling cerita about mental health supaya female bisa empowered, mereka bisa jadi strong, independent woman for Indonesia and for international.
millennial. Oke. Ini topik memang isu mental health di Indonesia juga ini relate banget ya. Karena sekarang Gen Z itu banyak yang menyuarakan soal mental health. Tapi sebelumnya mental health itu jadi hal yang tabu ya, kayak mental health disangkanya orang gila atau apa, padahal enggak kan, itu hal yang basic needs yang kita itu harusnya jadi apa ya, bukan hal yang tabu gitu, hal yang justru kita harus aware, kita harus tahu soal mental health, kayak gimana edukasinya perlu disampaikan, dan ini keren banget advokasinya, ini relate banget. Gila, keren. Setiap orang bisa mengalami mental health sih. Jadi memang ini topik yang sangat penting dan sangat trending sekarang ya. Jadi mereka memang benar-benar punya bekal ya. Seperti Fiza ini kan juga Green Welfare Indonesia ya, punya kegiatan atau menjadi aktivis di situ. Boleh ceritain nggak sih soal Green Welfare Indonesia itu apa sih? Jadi Green Welfare Indonesia adalah sebuah project yang dimulaikan di pandemic actually. Jadi waktu itu kita melihat bahwa ada orang yang terdampak dari pandemi dan kita mau membantu mereka. Tapi at the same time kita juga mau membantu bumi. Jadi bukan hanya help the people but also help the planet. Because we believe that it goes hand in hand. Jadi aktivitas kita yang paling recent adalah kita barusan soft launching buku edukasi iklim kita. Karena for us actually one of the key actions that we can take when it comes to climate change adalah edukasi. Karena it helps to create a long-term change. And this book is actually in support and by the Kementerian Lingkungan Indonesia. So we're very happy to be soft launching this. Congratulations untuk launching bukunya, Fiza, keren banget. Ini kalau tadi pandemi kan bikin sesuatu apa ya kira-kira yang bisa memberikan impact besar buat, kalau kita apa? Ngocok kopi. Gitu ya. Salah satunya juga Nadia juga Miss Face of Humanity kalau nggak salah di Toronto. Itu bisa diceritain itu apa sih advokasinya di situ? Pada tahun 2022 ya. Untung banget bisa memenangkan juara 1 waktu itu. Dan humanitarian causes, jadi I'm very concerned about humanitarian. Dan saya selalu mengenalkan diri saya itu sebagai aktivis HAM. Karena menurut saya yang paling penting di dunia ini itu kita harus memperhatikan satu sama lain sebagai manusia. Dan of course I focus on education. Education for refugees as well for impoverished children. Jadi di Indonesia sendiri itu banyak sekali anak-anak yang lahir, mereka tuh tidak memiliki kesempatan untuk belajar. Karena misalnya orang tuanya nggak punya KTP, tidak terdaftar, jadi mereka mau daftar sekolah pun nggak punya akses ke situ. Sehingga saya mengajak orang-orang itu untuk mendukung sekolah terdekat mereka yang impoverished. Jadi kita juga banyak sekali kunjungan ke sekolah-sekolah, memberikan beasiswa, memberikan arahan supaya mereka tuh punya mimpi dan percaya pada mimpi mereka. Gitu. Keren, ini tiga-tiganya punya advokasi yang berbeda. Satu, memang layak ya juga menang ya. Layak banget. Aware for mental health, climate, dan ini education and also humanity. Keren banget ya. Keren banget ya. Deh kayak orang gimana caranya? Tipsnya gimana sih bisa secantik, sepintar, sebehavior kalian? Apa sih tipsnya? Bisa jadi kalian yang sekarang gitu. Makan nasi kayaknya. Tapi orang Indonesia ya, namanya kalau belum makan nasi. Oke, semakin seru ya Asri ya. Tapi nanti kita akan juga ngobrol bagaimana persiapan Miss Universe Indonesia kita nanti akan ke Meksiko, apa aja yang dipersiapkan. Tapi tetap bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sapa Indonesia Pekan bersama saya Asri Gunawan. Dan saya Putri Utami. Dan sama akhirnya mereka berdiri, jadi kita kelihatan banget kan perbedaannya. Kalau ini kan Miss Universe Indonesia, pemenang Miss Universe Indonesia. Kalau kita apa ya, Miss apa ya? Kita pemenang di hati pemirsa aja kali ya. Ini masih soal perjalanan Miss Universe. Kalau tadi sebelumnya kita bahas perjalanan menuju Miss Universe Indonesia. Sekarang pengen cerita dong persiapan menuju ke Miss Universe nanti di Meksiko. Akan mewakili Indonesia bertemu dengan perwakilan dari negara-negara lain. Persiapannya gimana, Clara? Jadi persiapannya lumayan intens ya. Every day since the moment I was crowned, kita bertiga langsung terbang ke Singapura. Kita menghadiri other Miss Universe events. And for me personally, setiap hari ada jadwal yang sangat-sangat padat dan detail. Dari subuh sampai malam, every day. I have training untuk catwalk, untuk public speaking, untuk makeup, untuk hair, untuk styling. Pokoknya satu paket sih. Dan ini setiap hari. And of course media visit. So thank you for having me and the girls. Yes. Sibuk banget ya. Ternyata berarti kan ajang Miss Universe Indonesia ini bisa dikatakan merubah hidup teman-teman semua. Nah, apa sih yang berubah atau apa kegiatan yang dilakukan dibandingkan dengan sebelum sampai juga sesudah jadi Miss Universe Indonesia ini?
Boleh cerita Clara, Nadia dan juga Fiza, silakan. Nadia mungkin mau cerita. Banyak sekali ya, karena Miss Universe ini menurut saya merupakan platform yang sangat besar. Jadi tentunya dengan segala kegiatan sosial kita, dengan adanya tambahan dari dukungan dari Miss Universe Indonesia, itu kita menjangkau lebih banyak orang dan kita bisa fokus maksudnya tidak semua platform itu memberikan kita kesempatan untuk bisa berkunjung, bisa bercerita tentang kegiatan kita, tentang apa yang ada di dalam hati dan di dalam otak kita gitu. Jadi menurut saya ini memberitahu bahwa kita bertiga itu smart, very empowered women of Indonesia, dan I'm very grateful that we have this opportunity. Oke, kalau Fiza apa yang dilakukan setelah menjadi first runner up di Miss Universe Indonesia ini? Ya, seperti dibilang sama Nadia, sudah kalau dengan Miss Universe Indonesia kita dapat platform yang baru. Dan dengan ini kita bisa menjalankan advokasi with a wider reach. And that is one of the things I've been working on. Tapi juga selain itu, ketika karantina juga sebuah introspeksi diri. Karena kita belajar apa itu flaws kita, apa itu kekuatan kita. And in my opinion, that's very powerful. And I've also been using that as a way of growing myself. Karena dari itu saya sekarang bisa tahu, oh mungkin saya untuk next time harus memperbaikin ini. Dan mungkin saya harus memperbaiki confidence saya, seperti itu. Dan sebuah introspeksi diri saya bisa bilang. Keren ya. Jadi sebetulnya dari Miss Universe ini memang merubah kegiatan, merubah keseharian, merubah banyak hal di hidup juga. Tentunya in a good way ya, di hal-hal yang baik. Dan tentunya tadi kalau dibilang sama Fiza, Miss Universe ini ajang buat kita bisa memperluas advokasi. Jadi pemikiran, apa hal yang kita buat asalnya lingkupnya, skupnya kecil, tapi jadi lebih luas. Artinya kebermanfaatan, juga kebaikan lebih luas lagi bisa disebar ya gitu ya. Keren nih, kalau bahas-bahas soal persiapan tadi ya, persiapan menuju Miss Universe di Meksiko. Ada tadi Clara sebut catwalk. Potential walk. Nah, kita kira-kira bisa nggak ya? Boleh kita ajarin kali. Iya, boleh. Wah, diajarin sama Miss Universe Indonesia. Catwalk, coba. Mungkin siapa yang mau ngajarin di kita sini nih? ada Nadia. Oh, Nadia. She won best performance di Cycle. So I think she would be the perfect example to be our Barbie doll. Yes, boleh banget. Musiknya dulu ya, musik untuk catwalk. Mana ini? Ini ada 1.000 orang pada di sini, kok ada tepuk tangannya. Nah, seru kan? Boleh. Oke, gimana nih? Kita lihat dulu Nadia catwalk. Oke. Ke depan ya. Iya. Jadi lurus, berdiri tegak, hipsnya boleh di swing. Make sure your knees are straight. Flirt with the camera. Stay stable and confident. Padahal sepatunya tinggi ya, nggak takut. Tinggi, tapi jalannya tenang, tetap cantik gitu ya. Ini mau langsung coba, tapi nggak apa-apa ini untuk ukuran size. Boleh. Ada suara-suara guys, kita disuruh kayak juga. Udah ada suara-suara rakyat ini bilang, Aci coba kayak gitu ya. Langsung silakan. Oke, Pokoknya posture dulu. Oh, posturnya gimana? Coba gimana? Shoulders Belakangin lebih lagi. Dadanya dibusungin Kakinya like you going down. gini. Oh gini. Oh, hip back down gitu ya. Chest harus disentuh ya. Jadi kayak Yang kiri, ya, And then best. fingers Ini tegap. Tegap. Sulit lah guys. Ini relax. Fingersnya boleh diginiin. And then Bisa jalan. Oh gini. Oke, Ya, satu. asli, terus asli. jalannya lurus in one line ya. oh, one line. One line. deh. Yes. 1, 2, 3. Go. Kan? Nah, Ini. ini tuh ada kalau catwalk Ada. Terus kanan, puter. Woo, she can twirl. Wow. Oke. The next Miss Universe. Oh, swing like this. Ya, terus kanan. Oh, bagus. That's really good. Bisa langsung twirl. pressure saya semuanya. saya ngobrol aja deh kayaknya. Coba. Ayo. Atau mungkin ingin pose aja? Mau percoba pose? Gimana Okay, kalau yes. percaya pose aja. So there's the T pose. So you have one foot yang kaki kiri lurus kayak gini. Oke. Yes, and then you put the other one in front. Ini. Yeah, and you stand up straight tegak. Terus ya boleh 2 hands on the hips exactly atau 1 hand boleh. And just look at the camera. Chin up and smile. Kalau dada-dadanya Miss Universe tuh gimana? Dada-dadanya. Oh ini. Oh, gini.
Ternyata ada tekniknya tersendiri ya supaya kelihatan centong, gitu, kelihatan cantik. Nah, tapi kalau catwalk ini kan kita sering lihat nggak hanya di beauty pageant tapi di misalnya runway atau fashion show gitu ya. Iya. Itu kan ada insiden ya, kadang tiba-tiba accidentally kepleset gitu. Jatuh, pernah nggak itu di stage gitu kalian ngalamin itu? Apalagi Nadia mungkin kan sering ini ya catwalk. Untungnya sangat jarang ya, tapi pernah. Pernah lah. Dan itu di stage. Live. On stage. Ceritanya tuh. Jatuh juga dengan elegan. Jatuh dengan elegan? Slay. Bangkit juga dengan elegan. Oke. Gak apa-apa jatuh, yang penting berdiri lagi. Oke. Tapi kan kadang kalau kita udah jatuh terus udah kaget duluan terus malu dan jadi kayak aduh pokoknya aku pengen hilang dari sini. Kan bisa jadi berdirinya agak susah gitu ya. Justru kalau nggak apa-apa, orang pasti akan jatuh dalam karirnya kalau kita profesional ya. Tapi yang penting jatuh dan berdiri dan selesaikan. Harus punya mental yang kuat ya. Berarti mental nomor 1 nih kayaknya. Banyak juga yang disiapin itu ya. bisa dilatih, tapi mental should be number one. Oke, jadi sebelum physically, sebelum skill catwalk dan lain-lain, mentalnya dulu Okta. Itu foundationnya fighter semuanya. Kalau kita kan ini wartawan ya, sering di lapangan mentalnya udah kuat. Kalau udah kuat bisa, tapi tingginya enggak ya? That's why they call it pageant fighter ya, karena kita memang berjuang. Kita berjuang demi negara Indonesia. Iya. Berjuang dengan cantik gitu ya. Kalau kita berjuang dengan doorstop dan keringat gitu. Ngomong-ngomong berjuang, Clara kan juga bakalan ke Meksiko. Nah, ada nggak sih mungkin bisa dikasih bocoran gitu, budaya apa yang akan dibawa nanti ke Budaya Meksiko? Indonesia. Budaya Indonesia apa yang dibawa? Menurut saya sih ada banyak budaya di Indonesia. I come from Makassar, itu budayanya cukup ya very strong ya. Tapi kebetulan minggu lalu kita datengin Baduy. Baduy, yes. And that's a very indigenous area, di mana adatnya cukup kuat. There's no phones allowed, nggak boleh teknologi, any modern use. And I felt very privileged bisa ketemu dengan wanita yang kuat, mereka bertenun, ada anak-anaknya, dan itu sangat very touching ya. And I hope to show this to the entire world that Indonesian women, we keep our culture and traditions, tapi kita kuat, kita independent dan nggak takut. Jadi itu budaya yang akan mungkin dikenalkan dibawa mewakili Indonesia ke Meksiko ya, budaya Baduy. Baduy betul. Ya. Keren. Ada nggak sih lawan yang kira-kira kamu pantau, oh ini kayaknya lawan terberat saya nih gitu? Atau gimana nih Clara? I think the Southeast Asians are very fierce competition. Very strong. Yeah, we've always been very strong in the pageant industry. So I'm sure I will meet my other Asian sisters, and yeah, it will be fun. It will be fun. Jadi nggak overthinking lah. Enjoy the process sih. Ya, jadi fokusnya adalah fokus ke diri sendiri ya. Betul banget. Your best, gak usah mikirin yang lain mau bagus mau kayak gimana. Yang penting ke diri sendiri dulu. The point of me joining this competition ya untuk self coach juga ya. If I can better myself, I can help others get better too, right? Dengan mental health, women empowerment, self growth. Jadi ya in the end I have to work on myself gitu. Oke. Nah kalau Fiza sama Nadia setelah dari Miss Universe ini ada langkah yang akan dilakukan apa ke depannya? Terdekat? Banyak sekali kegiatan ya, udah line up. Dan tentunya working professionally, I've been model, MC, I do entertainment industry. And of course I want to go into business. I have something that bentar lagi mau launching sesuatu. Semoga lancar ya. Semoga lancar semuanya, amin. Kalau Fiza? For me personally, saya ingin meneruskan advokasi saya. Kita akan launching our Greener School program dari Green Welfare Indonesia, di mana kita akan keliling dan bertemu dengan 50 sekolah untuk mengedukasi tentang iklim dan krisis iklim di saat ini. So hopefully that will make an impact, especially with my new platform in Miss Universe Indonesia. Oke, boleh dong harapannya teman-teman semua untuk apa ya? Keberlanjutan advokasinya maupun juga untuk dunia pageant ataupun juga untuk Miss Universe Indonesia sendiri. Mungkin dari Clara, Fiza, kemudian ke Nadia. Silakan. I definitely think that we can work together, especially kita sebagai trio. I know that we're an inspirational trio that can help women be better versions of themselves juga. Jadi tidak hanya saya yang akan introduce Indonesia to the whole world, but the three of us, we're working hand in hand to attend a lot of events to inspire women in communities, and I know that this is the message of Miss Universe. Miss Universe Indonesia itu platform yang very strong, and I'm so proud to be a part of it. Oke, Fiza silakan. Hopefully with our new platform kita bisa
bertemu dengan banyak wanita dan juga ya seperti Clara bilang empower them karena itu adalah tujuan utama Miss Universe pageant adalah untuk mengasih platform kepada wanita because I think that is the number one thing. We often see that maybe beauty pageant is quite shallow. It may seem that way, but it is not. It is a stage for us women to have a voice and to inspire others in the same way. Oke, Nadia silakan. Kalau dari aku, I've done pageantry before kan. Jadi aku mau menginspire every woman in Indonesia. Whatever you want to do, whatever you want to achieve in life, it may be risky, it may be you're probably scared, mungkin takut, mau maju apapun tuh takut. Tapi just do it, just do what you want, and whatever the result you accept. Dan I hope that every woman in Indonesia, because there are so many beautiful, intelligent women in Indonesia. Yes. They have that dream and they want to chase that dream and they achieve that dream. Oke, Clara boleh dong minta dukungan ke pemirsa Kompas TV mungkin karena kan nanti akan berangkat ke Meksiko dan apa minta doanya supaya menang ya nanti di Miss Universe. Silakan Clara. To Indonesia ya? Yeah. So for everyone watching, please support me. I've been working day and night setiap hari pokoknya. Yeah. So I hope that I can get your support because I'll bringing Indonesia's name. Saya sekarang mewakili Indonesia untuk di Meksiko nanti. So please every day I hope to read positive affirmations. I hope to dapat untuk semangat every single day and thank you so much for being by my side along this journey towards Miss Universe 2024. Terima kasih. Thank you, semangat Clara nanti bulan depan kontes Miss Universe di Meksiko semoga lancar, semuanya nggak ada halangan dan juga sukses selalu ya untuk Fiza dan juga untuk Nadia. Segala sesuatu kegiatan dan rencana yang akan dilakukan semoga lancar tercapai semuanya ya. Makin cantik, makin pintar, makin menter lah ya. Nah, terakhir juga kita mau bilang terima kasih. Terima kasih. Sudah datang. Terima kasih. Dan sebelum kita pamit, kita pengen catwalk ya bareng-bareng. Ya Allah. Ya, tapi sebelum catwalk bareng-bareng, kita mau pamit dulu. Saya Astri Gunawan. Dan saya Putri Oktaviani pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, kita catwalk ya. Satu.